Jazakumullah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semuanya. Yang kita hormati bersama, Ibu Insinyur Agustina Emi, MSc, Deputi Kesetaraan Gender dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang mewakili beliau Ibu Menteri Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Igusti Bintang Darmawati, atau Ibu Bintang Puspa Yoga. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Salam kami Ibu untuk beliau. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, pimpinan daripada Jamiatul Khair, Al-Ustaz Al-Habib Profesor Dr. Hussein Al-Attas, Ketua Jamiatul Khair yang tadi telah diwakili oleh Al-Habib Ali bin Smith, LC, Manajer Program Yayasan Jamiatul Khair. Yang saya hormati Ibu Haja Ati Anam, Ketua Majelis Taklim Malakul Jannah, juga Ustaz Ahmad Dahrani dari Kepala MA Jamiatul Khair, juga pimpinan daripada Masjid Al-Muhajirin, dan sahabat kita, anggota DPRD PKS di Jakarta, Bapak Ismail yang saya hormati, dan seluruh keluarga besar Jamiatul Khair, anak-anak para yatim dan ibu-ibu di Jamiatul Khair, di Malakul Jannah, di Masjid Al-Muhajirin, dan hadirin hadirat semuanya yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih, kita bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Esa, pagi hari ini dimudahkan untuk melanjutkan kegiatan kita, termasuk kementerian dimudahkan untuk melaksanakan tugasnya, kami juga di DPR melaksanakan tugas kami, dan Bapak Ibu sekalian di Yayasan Jamiatul Khair, di Masjid Al-Muhajirin, di Malakul Jannah, semuanya dimudahkan untuk melanjutkan kegiatan kita semuanya, sekalipun seperti tadi diingatkan oleh Ibu Insinyur Agustina, sekalipun kondisinya sedang COVID-19, sedang ada pembatasan dan lain sebagainya, tetapi bukan berarti kemudian tugas dan tanggung jawab kita tidak bisa kita laksanakan. Ini semuanya alhamdulillah bisa terlaksana karena rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, dan mudah-mudahan akan terus bisa kita syukuri supaya kegiatan ini tetap bisa berlanjut dan bahkan berlipat-lipat, meningkat, berlanjut terus bagaimana tadi disampaikan oleh Al-Habib Al-Habib Ali bin Smith. Yang saya hormati Ibu Erlina dan Ibu Agustina Erni yang saya hormati, dan seluruh hadirin dan hadirat semuanya. Program pada siang hari ini adalah satu bukti betapa kita warga bangsa Indonesia dari dulu sampai sekarang dan selanjutnya insya Allah terus komitmen dalam kondisi apapun untuk saling mendoakan, saling memperjuangkan, saling peduli, karena hakikatnya begitulah cita-cita Indonesia merdeka. Dahulu ketika para founding fathers, termasuk bapak-bapak, tokoh-tokoh baik dari kalangan dari anggota PPK itu ada dari Bali, ada juga dari anggota BPPK, ada yang dari keturunan Arab, gitu ya, dan ada yang nasionalis, ada yang Muslim, ada juga yang Mr. A. Maramis dari Sumatera, dari Sulawesi Utara, dari Manado, beliau Kristiani. Tapi semuanya satu kata, bahwa kita ingin menghadirkan Indonesia kita ini adalah negara yang betul-betul melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan melindungi seluruh warga bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh warga bangsa Indonesia, dan juga meningkatkan pendidikan bagi seluruh warga bangsa Indonesia. Itulah karenanya kita lihat ketika misalnya Menteri Sosialnya dari Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, waktu itu beliau pun juga membantu begitu banyak kegiatan sosial dan ekonomi untuk warga saudara-saudara kita di Papua, termasuk juga di Bali. Kalau sekarang kemudian menterinya adalah Ibu Igusti Ayu Bintang Darmawati, Ibu Bintang Puspa Yoga, dan beliau asli dari Bali, dan kemudian tadi Ibu Insinyur Agustina Ermi menyampaikan sambutannya mewakili Ibu Menteri, memberikan bantuan spesifik kepada Jamiatul Khair melalui kami di DPR, di Komisi 8. Ini kan sebuah mozaik kelanjutan yang luar biasa, gitu. Bahwa
kita tetap bisa saling peduli, saling membantu, saling menguatkan, dan hari ini adalah salah satu bukti itu. Karenanya kita semuanya, seperti tadi disampaikan oleh Habib Ali bin Smith, kita semuanya, dan juga Ibu Hajah Tati Anam dari Ketua Majelis Alim Malakul Jannah, saya sampaikan jazakumullah khairan, terima kasih kepada Kementerian PPPA, kepada Ibu Insinyur Agustina dan Ibu Menteri Bintang Puspayoga atas persetujuannya untuk bekerjasama dengan kami di DPR RI, di Komisi 8, untuk menyalurkan bantuan spesifik ini, diantaranya adalah melalui DPR, untuk disalurkan ke Bapak Ibu sekalian di Majelis Alim Malakul Jannah, di Jamiatul Khair, dan juga di Yayasan Al-Muhajirin. Jadi inilah Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu daripada makna kita mempunyai negara demokrasi. Kita mempunyai kementerian, kita mempunyai anggota DPR, kita mempunyai wakil rakyat. Kita baik yang ada di kementerian eksekutif maupun yang ada di wakil rakyat, sesungguhnya semuanya diperintahkan oleh Pancasila, oleh Undang-Undang Dasar, oleh agama kita masing-masing untuk betul-betul melaksanakan amanah untuk kemudian bisa menguatkan dan membantu menyelesaikan masalah yang ada. Dan inilah salah satu di antara buktinya. Mungkin baru kali ini juga ya, Jamiatul Khair maupun juga Majelis Taklim, Malakul Jannah maupun masjid maupun juga yayasan kita di Al-Muhajirin, mungkin baru kali ini mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena juga baru kali ini saya dari Komisi 8, saya dari awal gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya dengan komitmen yang baik, dengan amanah melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian kita semuanya bisa saling mempercayai, bisa saling dipercayai, sehingga program ini bisa berkelanjutan. Ibu Menteri pun juga melihat fakta bahwa program ini sangat membantu warga, membantu masyarakat, dan apalagi dengan pendekatan kesetaraan gender, Ibu yang saya hormati, Ibu Agustina, kesetaraan gender itu juga terkait dengan perempuan, juga terkait dengan anak-anak, terkait juga kesetaraan terkait dengan anak-anak yang yatim dan bukan yatim. Karena jumlah anak yatim di Indonesia ternyata tidak sedikit, Ibu. Jumlahnya sekitar 3,2 juta anak yatim di Indonesia. Jumlah yang sangat besar. Dan perempuan pun juga jumlahnya sekalipun tidak lebih banyak dari laki-laki, ternyata laki-laki masih lebih banyak, Ibu. Jumlah laki-laki di Indonesia adalah 128 juta 600.000 sekian. Itu jumlah laki-lakinya. Perempuannya 127 juta 400.000 sekian. Tapi sekalipun sedikit lebih kurang sedikit daripada laki-laki, tentu dalam konteks agama kita justru diajarkan, dalam konteks agama Islam diajarkan untuk menghormati perempuan itu 3 kali lebih banyak daripada menghormati laki-laki. Itu tingginya. Jadi ini bukan lagi setara, tapi bahkan ditinggikan kaum ibu, kaum perempuan, apalagi anak yatim. Dalam ajaran agama Islam sangat diajarkan tentang betapa mulianya peduli dengan anak yatim. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakala. Siapapun yang membantu anak yatim nanti akan bersamaku di surga demikian dekatnya, kata beliau, memberikan isyarat dua jari beliau, betapa dekatnya antara seorang yang punya kepedulian membantu anak yatim dengan nabinya, Nabi Muhammad, nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya berharap bahwa program ini yang juga menjadi harapan daripada yayasan, Jamiatul Khair dan yang lain-lainnya akan bisa dilaksanakan dengan yang terbaik, dengan sepenuhnya amanah, menghadirkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Dalam kondisi COVID ini memberikan bukti bahwa anak-anak yatim, para ibu, Anda tidak sendirian. Ada negara yang peduli dengan Anda semuanya, ada kementerian yang peduli dengan Anda semuanya, ada anggota DPR yang peduli dengan Anda semuanya, ada anggota DPRD yang peduli dengan Anda semuanya. Maka bila ada apa-apa, komunikasikan juga lah, supaya kemudian beragam hal kita bisa ikut memikirkan bagaimana mencarikan solusinya. Mudah-mudahan karenanya dengan cara itu maka Allah Tuhan Yang Maha Esa memudahkan langkah kita untuk saling peduli. Dan mudah-mudahan dengan kita menghadirkan kegiatan yang bermanfaat ini, Ibu Menteri dan juga Deputi Kesetaraan Gender dan Deputi yang lainnya di Kementerian PPPA semakin semangat juga Ibu kami untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar lagi untuk memberikan kegiatan dan program yang lebih banyak lagi untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi perempuan dan anak-anak termasuk anak-anak yatim. Selalu saja kami di Komisi 8, Ibu pasti tahu, kami sangat mendukung agar anggaran kementerian ini dinaikkan. Karena anggarannya sangat-sangat tidak sesuai. Ya, kalau dari sisi jumlah penerima manfaatnya,
itu hampir katakanlah 49% dari seluruh penduduk Indonesia. Kalau ditambah dengan anak-anaknya barangkali malah sudah 50% lebih. Tapi anggarannya lah, kita nangis Ibu, kita sangat sedih anggarannya setara dengan satu dirjen di satu kementerian aja enggak gitu loh. Ini bagaimana kita negara betul-betul peduli dengan perempuan, peduli dengan anak, dan kita negara yang berketuhanan yang Maha Esa, tapi ajaran agama tidak sepenuhnya kita wujudkan dalam bentuk anggaran ya, untuk peduli kepada anak yatim, peduli kepada kaum perempuan, itu nggak boleh terjadi harusnya. Kami di Komisi 8, Ibu pasti tahu, selalu mendukung dan mendorong untuk dinaikkan ini anggaran. Tetapi memang salah satu cara untuk menaikkan anggaran adalah kalau program itu betul-betul memang banyak dan betul-betul terserap, dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jadi ini juga tantangan bagi kementerian untuk bagaimana melaksanakan program yang terserap membawa manfaat bagi rakyat. Dan dengan cara itu maka nanti kami juga lebih mudah untuk mengadvokasi, membela agar anggarannya dinaikkan. Mengapa perlu dinaikkan? Programnya memang banyak, betul-betul bermanfaat, ditunggu oleh rakyat, betul-betul bisa diserap. Dan salah satu di antaranya adalah program ini. Jadi saya, Kepada yang saya hormati, sekali lagi saya terima kasih untuk terselenggaranya acara ini. Saya berharap betul-betul program ini bisa disukseskan oleh Jamiatul Khair, oleh Yayasan Al-Muhajirin, oleh Majlis Taklim Malakul Jannah, ya, oleh kita semuanya, supaya tadi Ibu Menteri mempunyai alasan untuk menaikkan bantuan, menaikkan anggaran untuk melanjutkan program karena ternyata memang bermanfaat. Jadi anak-anak sekalian, para yatim yang saya hormati, tolong doakan, terimalah bantuan ini sekalipun barangkali sekarang belum banyak begitu ya, tapi syukurilah, doakan. Mudah-mudahan dengan syukur dan doa itu maka nanti kementerian bisa lebih mudah untuk meyakinkan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan anggaran yang lebih banyak lagi, mempunyai program yang lebih banyak lagi, dan nanti kerjasama dengan DPR dan dengan seluruh warga bangsa, kita bisa semakin berkhidmat melayani kepada ibu-ibu, kepada anak-anak, termasuk anak-anak yatim. Saya kira demikian, Bapak yang saya hormati. Selamat mensukseskan program pemberian bantuan spesifik ini. Mudah-mudahan ini juga menguatkan imunitas tubuh kita, menguatkan kebersamaan persaudaraan kita sebagai bangsa dan negara, supaya dengan cara itu kita mempunyai imunitas yang lebih kuat lagi, dan dengan cara itu kita akan terjauhkan dari COVID-19 dan teman-temannya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, menjaga kita semuanya, supaya tidak terkena COVID-19, yang sakit mudah-mudahan lekas bisa disembuhkan, yang meninggal mudah-mudahan diterima oleh Allah di tempatnya yang terhormat, yang terbaik, dan pemerintah dan semua pihak dimudahkan oleh Allah melaksanakan amanahnya, sehingga betul-betul berkontribusi menyelesaikan masalah yang disebut sebagai pandemi, dan bahkan darurat kesehatan nasional, yaitu COVID-19. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasbu min awli fasqarib. Sekali lagi jazakumullah khairan untuk seluruh kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.